Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berita TVmu dan kita beralih ke informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami Agita Tricahyani berikut ini. Baik, terima kasih, kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Agita Tricahyani. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah pemirsa. SMP Muhammadiyah 3 Semarang gelar prosesi kelulusan meriah dengan menampilkan kolaborasi budaya Nusantara di Hotel Horizon India. Selain melepas siswa berkarakter, sekolah juga resmi meluncurkan 5 kelas unggulan baru termasuk kelas coding untuk menjawab tantangan digital. Suasana meriah dan hikmat mewarnai acara kelulusan siswa kelas 9 SMP Muhammadiyah 3 Semarang yang bertemakan Mahakarya Simfoni akhir tahun 2025-2026. Acara ini dikolaborasikan dengan pertunjukan kokurikuler budaya Nusantara yang menampilkan berbagai tari tradisional dari para siswa. Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 3 Semarang Rojudin menegaskan pihak sekolah selalu memegang teguh komitmen utama dalam mendidik akhlak dan karakter Islami, kompetitif, serta berkemajuan sejak pertama kali siswa masuk sekolah. Dan pendidikan di SMP Muhammadiyah 3 ini, kami punya satu visi, yaitu mendidik untuk anak-anak berkarakter Islami, kompetitif, dan kemajuan. Artinya apa? Anak-anak dididik akhlaknya dulu, biar akhlaknya menjadi akhlak yang luar biasa. Kemudian yang kedua, mereka juga harus berkompetitif untuk bisa meraih prestasi yang lebih tinggi dan bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Dan alhamdulillah mereka adalah para sang juara yang sudah memperjuangkan untuk demi nama baik SMP Muhammadiyah 3. Tak hanya fokus pada pengembangan akhlak, SMP Muhammadiyah 3 Semarang juga melakukan gebrakan dengan membuka 5 kelas unggulan baru pada penerimaan murid baru 2026. Kelas unggulan tersebut meliputi kelas olahraga, tahfidz, bilingual, sains, hingga kelas coding untuk menyiapkan generasi inovatif di dunia digital. Sementara itu, Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Kota Semarang Sutarto mengingatkan agar standar kelulusan tetap dijaga dan ia tegas meminta jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena Muhammadiyah siap memfasilitasi beasiswa serta sekolah gratis. Bagi anak-anak yang lulus, ini berarti kan pintu perjuangan terbuka lagi untuk jenjang yang lebih tinggi. Silahkan melanjutkan di SMA atau SMK. Ya. Yang jelas pemerintah kota itu punya program wajib belajar 12 tahun. Apresiasi juga datang dari pengawas sekolah Sri Sarmini yang memuji kerja keras guru dalam mengubah siswa pemalu menjadi pribadi yang disiplin dan berkarakter. Adib Abian Albari memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Sebuah momentum menarik terjadi pada perayaan Idul Adha di Kota Semarang. Jumlah warga, simpatisan, dan masyarakat umum mempercayakan penyaluran hewan kurban mereka kepada pengurus ranting Muhammadiyah setempat karena dinilai memiliki pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Aktivitas penyembelihan yang berlangsung di area ruko depan Ditreskrimsus Polda Jateng, Jalan Sugeng Raya, Kecamatan Banyumanik berjalan hikmat. Panitia mencatat sebanyak 5 ekor sapi berhasil dihimpun untuk disembelih dan didistribusikan secara inklusif. Ketua PRM Serondol Wetan, Sunandar Setiawan menjelaskan bahwa komposisi Sohibul Kurban tahun ini tidak hanya berasal dari internal organisasi. Momentum ini menunjukkan adanya sinergi sosial yang kuat di akar rumput. Ia menegaskan bahwa agenda tahunan ini sengaja dirancang untuk merangkul semua lapisan. Panitia berkomitmen menjaga keterbukaan agar seluruh masyarakat sekitar bisa merasakan dampak langsung keberadaan organisasi. Utamanya dari teman-teman anggota Muhammadiyah, tapi sebagian juga dari masyarakat simpatisan dan lain sebagainya. Jadi tidak terfokus pada orang-orang Muhammadiyah seluruhnya. Tapi namun demikian, kenapa kita selalu menyelenggarakan adalah karena kita berorientasi kepada kita sebagai pimpinan ranting itu sesungguhnya ingin memberikan motivasi kepada warga Muhammadiyah dan barangkali warga yang lainnya.
Langkah taktis pengurus tingkat ranting ini mendapat apresiasi langsung dari pimpinan cabang Muhammadiyah. Manajemen kepanitiaan dinilai berhasil membuktikan bahwa keterbukaan informasi mampu membangun akuntabilitas yang diakui oleh publik luas. Ketua PCM Banyumanik Mas Kuri yang hadir memantau lokasi mengaku bangga dengan capaian tersebut. Ia melihat ada hal positif yang tumbuh subur di tengah masyarakat Serondol Wetan. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan apa yang telah dilaksanakan oleh PRM Serondol Wetan ini, karena kegiatan korban yang diselenggarakan sudah berulang kali setiap tahunnya itu mendapatkan satu perhatian dan kepercayaan masyarakat yang cukup luar biasa. Salah satu di antaranya informasinya ternyata tidak semua yang korban itu adalah warga atau Jamaah Muhammadiyah. Ada juga beberapa orang di luar warga atau Jamaah Muhammadiyah. Ini menunjukkan adanya satu kepercayaan yang cukup baik lah, sehingga mereka pun mempercayakan korbannya kepada PRM Serondol Wetan. Seluruh paket daging dari 5 ekor sapi ini langsung dikemas untuk disalurkan. Panitia memastikan proses distribusi menyasar warga yang benar-benar membutuhkan tanpa memandang latar belakang kelompok. Kerja keras bapak-bapak pengurus ranting juga mendapat sokongan penuh dari ibu-ibu ranting Aisyah Serondol Wetan yang mengawal proses teknis di lapangan. Sinergi ini diharapkan mampu menggugah kesadaran berkurban yang lebih masif pada tahun-tahun mendatang. Melalui kesuksesan kolaborasi inklusif ini, PCM Banyumanik berencana menduplikasi sistem manajerial PRM Serondol Wetan ke ranting-ranting lain di wilayah Semarang guna mengoptimalkan potensi syiar dan pelayanan publik. Adib Abdian Albari memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. SMA Muhammadiyah Borobudur menjadi salah satu penerima bantuan revitalisasi pendidikan di Kabupaten Magelang. Program ini diresmikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan kualitas sarana belajar di sekolah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia atau Mendikdasmen RI Abdul Mukti meresmikan revitalisasi satuan pendidikan. Di dalamnya termasuk Sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Magelang dengan pelaksanaan kegiatan di SD Negeri 2 Borobudur. Revitalisasi pendidikan ini merupakan komitmen pemerintah pusat sebagaimana asta cita keempat Presiden Prabowo memperkuat sumber daya manusia, sains dan teknologi, pendidikan dan kesehatan. Terdapat 60 satuan pendidikan di Kabupaten Magelang yang memperoleh bantuan revitalisasi dengan total nilai bantuan lebih kurang 54 miliar rupiah. Ke-60 satuan pendidikan tersebut terdiri dari 1 SMA, 23 SMP, 23 SD, 3 PAUD, dan 10 SMK. Revitalisasi bukan hanya pembangunan fisik, ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan 8 standar pendidikan. Dampak nyata revitalisasi di Kabupaten Magelang yang paling mendasar adalah toilet menjadi layak dan sehat, ruang kelas menjadi aman dan nyaman, ruang UKS dan ruang administrasi, serta ruang guru yang lebih representatif. Tak hanya itu, laboratorium dan perpustakaan yang lebih tertata dan nyaman. Salah satu sekolah penerima dana revitalisasi SMA Muhammadiyah Borobudur. Sekolah ini mendapat dana bantuan sebesar 783 juta rupiah digunakan untuk renovasi 5 ruang kelas dan 1 toilet. Kepala SMA Muhammadiyah Borobudur Yuslistiawan Bisron mengaku bersyukur atas bantuan ini karena sangat membantu meningkatkan sarana prasarana dan kenyamanan sekolah. Mendapatkan bantuan revitalisasi dari Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, kita mendapatkan rehabilitasi 5 ruang kelas dan 1 toilet. Alhamdulillah ini berguna bagi kami karena bangunan yang lama, kemudian toilet yang lama bisa menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menarik bagi anak-anak. Berapa besar dana? Besaran yang kita terima 783.993.000 rupiah ini untuk rehabilitasi 5 ruang kelas dan 1 toilet. Sudah digunakan dengan sempurna semuanya? Insya Allah sudah kita tuntaskan semua pekerjaan dengan 100%. Peresmian revitalisasi ditandai dengan penandatanganan prasasti di atas panggung. Dalam sambutannya, Mendikdasmen RI Abdul Mukti menyampaikan saat ini revitalisasi sudah menyasar 11.400 satuan pendidikan dan akan terus meningkat. Kita nasional ada 16.167. Tahun ini yang sudah
reserve, sudah ada anggarannya, aman itu sudah 11.400 atau rujukan. Insya Allah ada tambahan lagi Pak Presiden 60.000. Kemarin sudah disetujui anggarannya, insya Allah kita ada tambahan 60.000 di tahun 2026 ini, sehingga keseluruhan insya Allah bisa 71.000 satuan pendidikan. Nah, kalau sekarang Kabupaten Magelang mendapatkan 61 sekolah, kemudian Kota Magelang mendapatkan 13 sekolah, ya insya Allah tahun depan bisa minimal 2 kali lipat lah minimal. Yang kedua, komitmen kami untuk tahun 2026 ini memang pertama untuk daerah yang terdampak bencana di Sumatera, di beberapa tempat di Indonesia. Yang kedua adalah daerah 3T, dan yang ketiga daerah sekolah-sekolah yang rusak berat. Ini yang kami prioritaskan untuk tahun 2026, sehingga jadi IFP kita tahun ini 1 IFP per sekolah. Tahun depan insya Allah 3 IFP per sekolah. Jadi saya sudah masuk ke kelas, terima kasih Bu Guru sudah mengajar dengan baik, anak-anak semangat. Tapi tentu kami ketekankan bahwa pembelajaran kita harus terintegrasi dengan pembelajaran mendalam, terintegrasi dengan program-program penguatan pendidikan karakter. Untuk tahun 2026, komitmen pemerintah revitalisasi diutamakan daerah yang terdampak bencana, daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nurul Abadi memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah.